Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya, Devin Oleh Novenda, dengan NIM akhir 072 dari kelas Termodinamika Teknik Kimia 1 kelas C, akan menjelaskan tentang tugas video terkait sampel-sampel yang ada di buku Smith-Vaness. Jadi, yang pertama, kita ada example 5.2, yaitu pada persamaan 3.23b, itu ada data, itu ada persamaan untuk proses reversible adiabatis, yaitu T2 per T1 sama dengan P2 per P1 dipangkatkan gamma min 1 per gamma. Apakah ini akan menghasilkan persamaan yang sama jika kita mengembangkan atau menggunakan persamaan dari persamaan 5.10 dengan delta S sama dengan 0. Ini merupakan proses isentropis. Nah, jadi ini adalah target yang akan kita buat persamaannya. Nah, dari persamaan 5.10, yaitu delta S per R sama dengan integral T0 ke T dikali dari CP ideal gas per R dikali DT per T min ln P per P0. Nah, kita mengganti eh, T0 sama T-nya sama T1 T2 kali. Nah, di soal juga dikatakan bahwa nilai CP-nya konstan, maka persamaan 5.10 bisa diubah menjadi ini. Nah, jadi karena CP-nya konstan, jadi nilai nilai CP-nya tidak tergantung sama T lagi. Dan di soal telah disebutkan bahwa nilai delta S-nya 0, berarti kita tinggal ganti saja ini sama 0. Nah, jadi persamaannya menjadi 0 sama dengan CP per R dikali ln T2 per T1 kurang ln P2 per P1 sama dengan, eh, nah, kan bentukannya udah jadi gini nih. Jadi yang si ln P2 per P1 ini kita pindah ruaskan ke ruas 0. Nah, setelah dia pindah ruas, nah si R-nya pindah lagi nih, dipindah ruaskan lagi. Si R-nya naik ke atas, si CP turun ke bawah, akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, karena ini bentuknya udah lumayan mirip ya, kita tinggal mencari si gamanya yang di atas pangkatnya. Nah, ini kan bentuknya R per CP dikali ln P2 per P1. Nah, kita tahu nih kalau nilai R itu CP min CV. Jadi ini sebenarnya jadi CP min CV per CP. Nah, gimana cara kita bisa mengubah menjadi bentuk eh, gamma? Jadi nilai gamma itu sama dengan CP per CV. Jadi ini persamaannya kita bisa ngalikan atas bawah dengan CV, membagi kedua apa ya, pembilang dan penyebutnya dengan CV. Kan ini di atas dari CP min CV, kalau dibagi dengan CV menjadi CP per CV dikurang CV per CV, itu satu kan. Jadi yang di atas itu jadi CP per CV min 1 per CP per CV. Kita tahu kalau CP per CV itu gamma, jadi bentuknya udah bisa diubah menjadi gamma min 1 per gamma. Jadi tinggal disubstitusi nilai ini R per CP-nya dengan gamma min 1 per gamma. Jadi akan dibentuk persamaan seperti ini. Nah, untuk menghilangkan lemnya, kita perlu ngepangkatinnya aja, ngeeksponensialkannya aja. Maka akan dihasilkan persamaan yang seperti ini. Yang persis seperti di persamaan 3.23b, yaitu persamaan proses reversible adiabatis. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu example 5.7, yaitu berapa eh, W maksimum atau kerja maksimum yang bisa diperoleh dari aliran steady state dari proses 1 mol nitrogen dengan keadaan gas ideal 800 Kelvin dan 50 bar, dan kita mengambil suhu dari lingkungannya yaitu 300 Kelvin dan tekanan 1,0133 bar. Nah, pada soal ini akan diperoleh diketahui sebagai berikut, yaitu gasnya itu gas nitrogen N2 sebanyak 1 mol, dan ini adalah T1, itu T dari kondisi idealnya. Terus ada P1, itu tekanan frekuensi gas idealnya. Ada T0 dan P0, itu kondisi yang ada di surrounding atau lingkungannya. Nah, dari persamaan 5.22, itu ada rumus dari W ideal, yaitu delta H min T sigma kali delta S. Nah, jadi kita harus mencari delta H, terus mencari si T-nya dan delta S. Nah, T-nya itu udah ada nih. Nanti kita pakai T yang T0, karena kita pakai di of the surroundings, itu kita pakai 300. Nah, jadi rumus dari delta H itu integral T1 ke T2 dari CP dt, dan kita akan pakai data CP dari nitrogen dari appendix C1 pada buku Smith-Vaness. Eh, Lalu angkanya dimasukin aja.
dari suhu 800 Kelvin menuju 300 Kelvin. Nah, setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasilnya segini, negatif 1811,4. Nah, karena ini masih H per R, nah kita harus mengkalikan kedua ruas dengan R agar menghilangkan R di sisi kiri. Jadi kita menggunakan R 8,314. Nah, kita akan memperoleh nilai H yaitu sebesar eh, min 15.060 Joule per mol. Nah, karena kita udah memperoleh nilai delta H, kita tinggal nyari si delta S-nya. Nah, rumus dari delta S itu adalah integral T1 T2 dari CP dt per T min R ln P2 per P1. Jadi ini dt-nya dibagi sama T. Jadi bedanya di sini dari H-nya itu nggak perlu dibagi sama T. Sementara kalau di sini iya. Jadi kita angka yang kita pakai tetap nilai CP yang sama, cuman kita bagi T. Nah, setelah dilakukan perhitungan, eh, diperoleh nilainya delta S sebesar 3,042 Joule per mol Kelvin. Nah, selanjutnya jika dilakukan perhitungan lagi, akan didapatkan hasil akhir dari W idealnya. Kita memperoleh nilai delta H sebesar 15.060 Joule per mol dikurang 300 Kelvin dikali 3,042 Joule per mol Kelvin. Kelvin coret. Jadi akan diperoleh hasil eh, W ideal sebesar min 15.973 Joule. Oke, selanjutnya yaitu di example 5.8. Eh, jadi soal ini itu kita disuruh nge-rework dari example 5.6 yaitu menggunakan persamaan untuk W idealnya. Jadi ini ditanya berapa banyak energi thermal yang dapat dikondensasi air menjadi kerja maksimum. Lalu apakah dicek kerja itu cukup untuk menyalakan refrigerator dari Carnot. Jadi di sini kita akan apa ya? Akan menggunakan 1 kilogram steam dan dia mengalir dari 100 derajat Celcius menjadi fase liquid di 0 derajat Celcius. Nah, jadi apakah refrigerator dari Carnot akan melepas 2000 kilojoule pada suhu 200 derajat Celcius? Dan dari soal 5.6 sudah diperoleh nilai delta H sama delta S-nya. Nah, jadi kita tinggal langsung masukkan saja ke rumus si W ideal, yaitu rumus tadi. Di rumusnya diketahui dari soal delta H-nya min 2607 kJ per kilogram, delta S-nya min 7,3554 kJ per Kelvin kilogram, dan digunakan massa 1 kilogram air, tadi digunakan dalam fase steam, T1-nya 100, T2-nya 0, terus T lingkungannya yaitu 0. Eh, apakah pada suhu 200 derajat Celcius, karena ini bisa membuang panas sebesar 2000 kilojoule dengan sumber dingin atau reservoir dingin 0 derajat Celcius. Nah, kita langsung masukkan ke rumus W idealnya untuk memperoleh nilai W ideal. Delta H-nya ini, terus T0-nya, kita pakai T lingkungannya di 0 derajat Celcius dikali sama delta S. Lalu diperoleh nilai W idealnya segini. Nah, habis itu kita masukkan saja ke rumus dari QH, yaitu kalori yang dilepas pada reservoir panas. Sebenarnya ada tanda min lagi, jadi min kali min terhasil positif. Jadi W ideal dikali suhu reservoir panas dikurang suhu pada reservoir dingin. Jadi karena suhunya 200, jadi kita ubah ke Kelvin terlebih dahulu. Jadi tambah 273,15 jadi 473,15. Begitupun sama ini bawah, sama suhu 0 derajat Celcius kita tambah 273,15. Lalu akan diperoleh nilai panas yang dilepas atau panas yang dibuang refrigerator sebesar 1577,7 kilojoule. Sementara pada soal diklaim bahwa apakah dia bisa melepas sebesar 2000 kilojoule? Jawabannya tidak. Jadi maksimum panas yang dapat dibuang pada refrigerator pada suhu 200 derajat Celcius adalah 1577,7 kilojoule. Oke, kita lanjut saja ke soal terakhir yaitu pada example 5.9. Jadi pada contoh soal ini diberikan data dua diagram dari dua heat exchanger, yaitu ada yang co-current sama ada yang counter current. Jadi ada alirannya yang satu arah
nggak ada yang alirannya yang berlawanan arah bahannya. Nah, ini eh, diberikan juga data suhu dari TH dan TC dari masing-masing kondisi, kecuali dari TC2 ya. Dan ini adalah laju alir molnya pada reservoir panas sebesar 1 mol per second. Nah, ini kita bisa nyari T2 yang langsung karena udah dikasih tahu. Eh, Berarti karena ini TC, garis TC, ini TC1 pada 300, ini TH1 pada 400, TH1 ini sampai ke 350, TC ini sampai ke segini. Nah, pada diagram sudah dikasih nilai TC2-nya 340. Nah, pada sini juga dikasih tahu TC2-nya yaitu 390 K. Karena pada soal juga the minimum temperature difference between the flowing stream is 10 Kelvin. Nah, itu sebenarnya juga bisa nanti dicari selisihnya, yaitu eh, TH2 min TC2 sama dengan 10. Jadi peroleh TC-nya 340 sama nilai sini juga. Berarti 400 min TC2 sama dengan 10. Berarti diperoleh TC2-nya yaitu 390 Kelvin. Nah, ditanya pada soalnya nih, find the loss work for both case. Jadi kita mencari loss work dari kedua jenis heat exchanger dengan menggunakan eh, asumsi gas ideal pada kedua jenis exchanger dengan CP 7/2 kali R. Dengan T kita pakai pada 300 Kelvin. Nah, ini sudah dibuat data diketahuinya. Pertama kita akan mencari yang co-current dulu. Nah, jadi untuk mencari si loss work, kita harus mencari juga si laju alirma pada uh, saat reservoir dingin. Nah, cara carinya yaitu begini. uh, Mau NC per NH sama dengan TH1 min TH2 per TC2 min TC1. Ini laju alir mol 1, ini suhunya 400, 350, ini 340, ini 300. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai NC-nya 1,25 mol per second. Nah, ini sudah didapatkan data. Kita akan memasukkan data ini ke delta NS untuk mencari rumus loss work, yaitu T dikali delta NS. Eh, Ini rumusnya NH kali CP dikali ln TH1 per TH2, TH2 per TH1, maaf, ditambah NC dikali CP dikali ln TC2 per TC1. Lalu angkanya dimasukkan saja. Ini nilai CP tadi 7/2 kali R, R-nya 8,314. Akan didapatkan nilai delta NS sebesar 0,666. Lalu ini disubstitusi saja ke rumus loss work, yaitu T kali delta NS. Ini T yang kita gunakan yaitu 300 Kelvin dikali 0,666, maka diperoleh loss work eh, pada concurrent flow sebesar 199,8 Joule per second. Nah, setelah didapatkan yang concurrent flow, kita juga akan mencari yang counter current flow. Nih, sudah didapatkan juga nilai TC2-nya tadi, kita menggunakan cara yang sama untuk memperoleh nilai NC. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai NC sebesar 0,5556 mol per second. Ini justru lebih rendah dari NH-nya ya. Nah, lalu kita akan memasukkan nilai ini juga ke rumus delta NS. Ini sebenarnya CP-nya aku keluarin saja karena ini bentuknya sama seperti soal tadi. Karena memiliki CP yang sama, aku keluarin aja biar mempermudah hitungan. Nih, sudah dilakukan perhitungan, ini adalah 7/2 kali 8,314, yaitu dapat 29,099. Selanjutnya, data di dalam kurung, kita langsung pakai saja data dari counter current flow-nya. Lalu akan diperoleh hasil akhir sebesar 0,356 untuk si delta NS-nya. Lalu kita menggunakan ini untuk mencari loss work, yaitu 300 dikali sama delta NS-nya. Akan diperoleh loss work sebesar 106,8 Joule per second. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.